Kendati telah mengenal Ninja RR sebagai tujuan utama pencapaian hidup, warga kampung saya di Wonosobo tetap tak bisa lepas dari segala hal dan hil yang berbau gaib. Hampir saban saya pulang kampung, saya selalu mendengar cerita-cerita yang hayalnya benar-benar ngalaihim. Misalnya, cerita bahwa ada portal di waduk dekat rumah saya yang tersambung langsung dengan Istana Ratu Kidul. Seorang pintar yang mengaku pernah menembus portal tersebut pernah bercerita bahwa kabarnya Nyi Roro Kidul kini telah menikah dengan Sunan Kalijogo. Ya Allah, gosip cap opo iki? Namun, mari sejenak kita lupakan narasi-narasi besar dunia mistis. Tinggalkan cantiknya Nyi Roro Kidul, jahatnya Nyi Blorong atau hitamnya Gigi Mak Lampir. Dan mari meluncur ke sebuah kisah dari sebuah kampung di pinggiran Wonosobo. Kisah tentang hantu pocong. Alkisah, hiduplah seorang perempuan bernama Risa Umayyah yang lebih kerap dipanggil Risau. Risau adalah tetangga saya yang sejak 2 bulan lalu menderita sakit yang aneh. Ibu beranak 3 ini sejak ditinggal suaminya berselingkuh dengan suami orang lain. Mendadak jadi sering merasakan sakit yang luar biasa di kepala dan perutnya. Lama-kelamaan, kelakuan Risau jadi semakin nyeleneh. Ia mulai suka ngomong sendiri, tertawa cekikikan tiap kali menatap atap rumah, dan yang paling tidak masuk akal, ia kerap terlihat sedang minum air peceren di samping rumahnya. Air peceren itu air selokan. Gemesnya, Risa senantiasa sembuh total tiap kali dibawa berobat ke dokter atau bahkan psikiater. Seperti tidak pernah sakit apapun. Dan sebab pengobatan modern tak dapat melacak jenis penyakitnya, maka disimpulkanlah bahwa Risau kena guna-guna. Beruntungnya keluarga Risau, sebulan yang lalu ada orang pinter baru di kampung saya yang mendapat ilmunya setelah kuliah S1 di UGM. Maksudnya setelah rajin puasa Senin Kemis. Iya, dia tetangga saya, namanya Mbak Wulan. Kebetulan Mbak Wulan adalah teman ngaji ibu saya. Dan kebetulan juga bahwa malam itu Mbak Wulan meminta bantuan ibu saya untuk mendampingi ritual pengusiran jin yang nempel di tubuh Risau. Dilalahnya, saya waktu itu juga sedang pulang kampung. Alhasil, saya pun menonton secara live prosesi yang saya harap mirip prosesi Aing Jawara di dia itu. Dan dimulailah prosesi pengusiran tersebut. Semua gorden rumah ditutup untuk menghindari ritual itu jadi tontonan warga. Mbak Wulan duduk tepat di depan Risau. Tak ada kembang 7 rupa, tak ada wangi-wangian minyak wangi fanbo, apalagi kemenyan. Mbak Wulan hanya menggenggam secari kertas bertuliskan Arab di tangan kanannya, dan mulai berkumat kamitlah mulutnya merapalkan mantra. Risau tiba-tiba mengeluarkan suara yang janggal. Matanya melotot dan menatap masing-masing mata kami. Saya merinding. "Siapa kamu? Berani macam-macam dengan saya?" Risau tiba-tiba berucap. Ternyata jin telah 100% menguasai tubuh Risau. "Keluar! Kamu telah mengganggu anak ini," kata Mbak Wulan, ganti menatap tajam Risau. "Enggak. Keluar. Enggak. Keluar. Kalau enggak, aku akan memaksamu keluar." "Enggak takut." Lalu Mbak Wulan merapalkan mantranya. Semakin cepat, tubuhnya bergetar dan peluh mengucur deras dari dahinya. "Aku tahu siapa kamu," kata Mbak Wulan. "Wujudmu seperti pocong. Harusnya kamu sudah tenang di alam sana. Keluar kamu." "Enggak. Jangan enggak aja." Mbak Wulan semakin cepat merapal mantranya. Ampun Bu, ampun." Risau meraung-raung. Tubuhnya menggeliat seperti cacing kepanasan. "Ampun Bu, aku gak akan mengganggunya lagi.
Ampun. Risau tampaknya benar-benar kesakitan dan menderita. Tubuhnya menggelinjang dan kakinya menendang kemana-mana. Melihat reaksi tersebut, Mbak Wulan pun makin bergelora. Namun ketika si jin sudah tampak hampir menyerah, tiba-tiba Mbak Wulan menghentikan rapalan mantranya. Strategi ini mengingatkan saya pada cara Biksu Tong menghukum Sun Gokong atau Kagome membuat jera Inuyasha. Cerdas. Sudah toh? Sekarang sudah mau keluar toh? Enggak, pokoknya enggak. Loh, mau saya paksa lagi? Ampun, aku gak mau keluar. Tapi aku janji gak akan mengganggu Risau lagi. Aku malah akan menjaganya. Halah dusta, saya paksa beneran loh. Ampun Bu, gak bohong. Demi Allah. Si jin yang bersemayam di dalam tubuh Risau berusaha mengajak bernegosiasi. Mbak Wulan tidak percaya. Jin di dalam tubuh Risau berusaha meyakinkan Mbak Wulan. Dan di titik itulah Mbak Wulan habis kesabarannya. Dengan refleks yang luar biasa cepat, ia menyiram tubuh Risau dengan segelas air doa sambil berteriak. Ampun Bu, gak bohong, demi Allah. Aku gak akan jahat, saksinya Allah. Lawong saya ini Islam kok. Saya sudah tahu, memangnya ada pocong yang gak Islam. Malam itu pun berakhir dengan kekalahan telak pocong dan kemelongoan kami yang baru sadar bahwa tak ada pocong yang tak Islam. Gimana? Seru gak cerita kali ini? Itu tadi tulisan dari Bagus Panuntun yang berjudul Tak Ada Pocong Yang Tak Islam. Diambil dari rubrik Malam Jumat tanggal 17 Juni 2017. Terlalu pendek ya? Tenang, itu baru yang pertama. Saya akan bacain cerita satu lagi tentang ritual pengusiran hantu dan keluarganya. Sebuah kisah nyata yang berjudul Mengusir Demit Secara Murni dan Konsekuen. Dari judulnya aja udah nyeleneh ya. Ditulis oleh Agus Mulyadi dan diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2017. Selamat datang di podcast Kopi Hitam. Di film Tuyul yang dibintangi oleh almarhum Darto Helm, ada satu adegan yang begitu terkenang bagi saya, yaitu adegan tuyul yang gak bisa tembus masuk ke sebuah rumah karena di pintu rumah tersebut tertempel stiker bertuliskan ayat Al-Quran. Gara-gara itu, dulu saya sangat meyakini Demit takut sama tulisan Arab. Demit atau setan itu takut bukan karena faktor ayat Al-Qur'annya, melainkan karena huruf Arabnya. Maklum saja, namanya juga anak kecil, belum tahu apa itu ayat Al-Qur'an. Taunya tulisan Arab aja, titik. Pokoknya setan takutnya cuma sama tulisan Arab. Gara-gara itu juga saya pernah merengek sama bapak agar membelikan hiasan kaligrafi Arab. Maksud saya biar dipasang di ruang tamu, biar gak ada setan yang masuk ke rumah. Lebih konyol lagi, dulu saya pernah begitu bersemangat menulis huruf-huruf hijaiyah di dinding kamar saya. Huruf-huruf itu saya salin dari buku Iqra jilid 1. Harapannya agar tak ada setan yang berani masuk ke kamar saya. Huruf hijaiyah kan huruf Arab, jadi setan pasti gak bisa masuk kamar saya, karena saya yakin setan takut sama huruf Arab. Ibu saya sampai terheran-heran, lalu bertanya kenapa saya coret-coret huruf Arab di dinding kamar. Biar setannya gak bisa masuk toh mak. Ibu saya hanya nyengir, mungkin membatin. Demit goblok mana yang bisa diusir cuma dengan huruf alif ba ta. Kalau ingat itu saya jadi merasa sangat bodoh.
Kok ya bisa-bisanya saya mengira Demit bakal takut hanya karena saya menulis huruf Arab di dinding kamar. Tapi saya tentu memakluminya, namanya juga anak kecil. Dan sungguh beruntungnya saya karena ternyata saya bukan satu-satunya orang konyol dalam perkara Demit ini. Puji syukur ada yang lebih konyol dari saya. Sebut saja namanya Karyo. Dia temannya teman saya. Suatu malam sekitar jam 11 malam, Karyo pulang sehabis nonton dangdut. Ia pulang sendirian, berjalan kaki. Karena jarak tempat tontonan dengan rumahnya tak jauh-jauh amat, kawan-kawannya masih berjoget di depan panggung dangdut. Pertunjukan dangdutnya memang belum usai. Karyo sengaja pulang lebih awal karena ia masih ada keperluan di rumah yang harus dia selesaikan. Saat perjalanan pulang, tibalah Karyo melewati jalan yang begitu sepi dan tanpa penerangan yang cukup. Kiri kanannya hanya berupa kebun kosong. Karyo agak bergidik. Maklum, walau badannya sangar, mental si Karyo ini serapuh kapas cotton bud. Si Karyo mulai merinding. Bulu kuduknya berdiri hebat. Untuk menenangkan diri, ia pun menyulut rokok yang ada di sakunya. Karyo pun berjalan dengan langkah yang agak cepat. Takut kalau-kalau nanti bakal ada penampakan Demit yang mengganggu. Dasar nasib siapa yang tahu. Malang tak dapat ditolak, untung pun tak dapat diraih. Benar saja, yang ditakutkan oleh Karyo akhirnya terjadi juga. Baru beberapa hisapan rokok, Karyo sudah menyaksikan penampakan Demit. Namun bukan Demit seperti pocong terbang, genderuwo fangke atau kuntilanak nongkrong di atas pohon. Melainkan sosok Demit yang justru hadir dari kepulan asap rokok yang ia hembuskan. Entah bagaimana ceritanya, asap rokok yang Karyo tiupkan ke udara mendadak berubah menjadi gumpalan asap yang begitu besar, mengepul dan membentuk sosok menyerupai manusia yang tinggi dan besar. Sontak si Karyo ketakutan setengah mati. Rokoknya pun langsung ia buang. Karyo ingin lari sekencang-kencangnya, tapi kakinya terasa kaku. Ia hanya bisa diam. Keringat dingin pun mengucur deras. Di tengah ketakutannya, ia teringat dengan kata seorang kawan bahwa setan atau Demit takut dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Namun sial bagi Karyo, rupanya ia sama sekali tidak hafal satupun ayat Al-Quran. Boro-boro hafal Quran. Lawong ngaji Iqra saja ia tak pernah tuntas. Akhirnya dengan terbata-bata dan penuh rasa ketakutan, Karyo mengucapkan dengan keras, Alif, ba, ta, alif, ba, ta, alif, ba, ta. Dengan harapan si Demit bisa segera enyah dari hadapannya. Ajaibnya, sosok Demit asap yang ada di hadapannya pun menghilang. Iya, hilang. 3 huruf awal hijaiyah itu rupanya berhasil mengusir sang Demit asap. Ampuh, sungguh ampuh. Saya yang diceritain kisah tadi hanya bisa geleng-geleng sambil tersenyum geli. Rupanya alif, ba, ta cukup bisa diandalkan untuk mengusir Demit. Tapi saya gak yakin Demit itu hilang karena panas oleh bacaan huruf hijaiyah yang diucapkan Karyo. Saya lebih yakin Demit itu hilang karena gak kuat menahan tawa saking gelinya. Selesai. Tambahan dari saya, menurut saya Demitnya pergi bukan karena nahan ketawa, tapi lebih ke shock ya, semacam denial syndrome. Dan demi kesehatan mentalnya, si Demit memilih pergi. Untuk apa bertahan sementara yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan? Nah kan, tinggal dipasangi background musik sedih, bisa jadi VT di TikTok. Ya udah, cukup sekian dan terima kasih bagi yang mendengarkan sampai selesai. Jangan lupa seperti biasa, subscribe, like, komen, dan share. Saya Sari, sampai jumpa di cerita selanjutnya.